Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya hormati seluruh fungsioner UKM Dispol dan adik-adik para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian kita, kajian Muslim. Tentu dengan sangat berharap kita sama-sama semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sakit, semoga dikasih kesembuhan oleh Allah. Yang saat ini berada dalam kesulitan, semoga diberikan kemudahan dari Allah. Yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah, problematika, semoga cepat dan segera dikasih jalan keluar oleh Allah yang terbaik. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian kita dari pertemuan yang lalu yang masih bahas tentang akhlak orang mukmin. Karena hadisnya panjang sehingga ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Mudah-mudahan selesai hari ini. Nanti kalau tidak selesai berarti kita akan lanjutkan pada Selasa yang akan datang. Adik-adik para mahasiswa yang dirahmati Allah, lanjutan hadis yang kemarin, sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahadits Syekh Ahmad Al-Hashimi. Beliau menuliskan dan menyebutkan bahwa hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kelanjutannya, innal mu'mina min ibadillahi la yakhifu ala man yubghid. Bahwa orang mukmin itu adalah bagian dari hamba Allah. Orang mukmin itu adalah hamba Allah, la yakhifu ala man yubghid. Di mana hamba Allah ini itu tidak akan pernah berbuat yang tidak berbuat aniaya terhadap orang-orang yang tidak suka kepada. Jadi akhlak orang mukmin itu tidaklah kemudian dia memberi balasan, ya, kecuali balasan kebaikan, hatta terhadap orang yang tidak suka kepadanya. Hatta terhadap orang yang berbuat jahil kepadanya, hatta terhadap orang yang jahil itu istilahnya cari masalah, sehingga sampai kemudian membuat jengkel. Karena ada orang itu yang sukanya jengkel kan, gitu. Kadang-kadang mungkin ngeprank ya, atau seperti yang demikian ini, maka akhlak orang mukmin itu lalu tidak mengajarkan agar kita membalas, ya, keburukan dengan keburukan, tetap membalas apapun itu dengan kebaikan. Kita pernah diingatkan bagaimana filosofinya ada pohon mangga di pekarangan atau pohon mangga di pinggir jalan. Saat dilempar oleh seseorang, apa yang diberikan oleh pohon mangga itu? Kalau ada buahnya, dia pasti akan berikan buahnya. Ya, biasanya kalau orang melempar mangga pasti karena ingin buahnya. Dilemparlah pohon mangga itu, maka ya, yang diberikan itu bukan lalu dia kembali melempar, tidak, ya. Atau kemudian pokoknya yang diberikan itu justru membuat orang yang melempar tadi menjadi sembuh. Nah, ini penting untuk kita lakukan, bagaimana kita menjalani pergaulan ini, ya, jangan kita lalu membalas. Kalau ada orang berbuat tidak kepada kita, itu memang ya sudah sifatnya
Kalau bisa kita ingatkan, kalau tidak kita doakan. Tapi jangan pernah kita berpikir oleh kita untuk memberikan balasan. Ya. Kadang ada semut menggigit kita, misalnya contoh ya. Kenapa semut ini? Ya itu memang sudah pekerjaannya. Ya. Kalau tidak menggigit, ya umumnya semut itu menggigit. Masa kita, ya terima kasih. Masa kita kemudian balas menggigit, kan tidak mungkin. Ya. Dicakar kucing kembali nyakar, nah itu berarti kan kita ikut jadi kucing berarti kan, ya dari itu yang pertama. Jadi orang mukmin itu seperti yang sudah kita sampaikan bahwa selama dalam bulan Rabiul Awal kita ngaji bab masalah akhlak, karena itu yang paling penting bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai guru kita, sebagai teladan kita, dan pastinya apa yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran adanya, ya kebenaran yang sempurna, kebenaran yang mutlak, karena apa yang disampaikan adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin itu ya adalah seorang hamba Allah yang tidak pernah kemudian membalas keburukan itu dengan keburukan, apalagi lebih dahsyat lagi keburukan. Ya, kalaupun kemudian kita maafkan, bisa kita maafkan. Ya, kalaupun kemudian terpaksa misalnya harus memberikan efek jerah, ya sekedarnya. Tapi tentu saja yang paling baik adalah bagaimana kita membalas semua yang kita terima ini dengan kebaikan. Wala ya'samu fiman yuhibbu. Ya. Dan kita juga tidak pernah berbuat merugikan, berbuat dosa, berbuat kesalahan ya terhadap teman-teman yang di mana di situ bergaulnya tuh karena cinta, karena kasih sayang. Jadi harusnya kita bergaul ini kan harusnya kalau teman itu kan saling menyayangi, ya. Jadi kalaupun diganggu kita tidak pernah balas mengganggu, ya. Kalaupun kemudian kita bisa berbuat sesuatu, jangan pernah lalu kemudian perbuatan kita ini mengganggu teman kita. Meskipun itu sifatnya hanya ngeprank itu bahaya. Apalagi teman ulang tahun kan kadang-kadang gitu kan ya. Itu bisa bahaya ya. Orang koncone ceburno le kolam itu kan kadang yang pernah terjadi itu kan ternyata di situ ada arus listriknya kan, bahaya kan, mati itu. Dan itu sering kali terjadi. Pokoknya intinya tidak kepingin diganggu, tapi juga jangan mengganggu. Seandainya memang kita menerima gangguan, maka pastikan kita akan berusaha memberikan yang terbaik yang kita butuh. Kemudian wala yudayyi'u mastudi'an. Ya. Orang mukmin itu digambarkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah dititipkan kepadanya. Jadi tidak berkhianat, tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah dititipkan kepadanya. Anak wong dipercaya, ya. Sebenarnya kan dipercaya itu kan sangat bagus kan, nggak semua orang itu kemudian bisa ditaruh kepercayaan. Tapi tiba-tiba kemudian kita berkhianat. Satu kali kita berkhianat saja sulit kemudian untuk bisa mengembalikan kepercayaan orang lain kepada kita. Ya, wes enak dipercaya, dibayar berkhianat. Kira-kira untuk berikutnya masih nggak ada orang yang percaya, atau setidaknya orang itu masih percaya kepada orang itu? Ya mungkin bisa, tapi tidak mudah. Pasti ada kemudian curiga, gitu. Jangan-jangan koyok begini kayak. Nah, jadi kita adik-adik para mahasiswa berusaha kalau kita sudah mendapatkan amanah, ya, mendapatkan tanggung jawab, maka kita berusaha untuk bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyia-nyiakan, apalagi sampai mengkhianati sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Kemudian wala yahsudu wala yat'anu wala yal'anu. Rasulullah menjelaskan orang mukmin itu bukan orang yang pendengki. Ya, bukan orang pendengki, bukan juga tukang mencela, apalagi tukang melaknat. Jadi bukan
pendengki, bukan juga pencaci, ya, bukan pelaknat, bukan pendengki, bukan pencela, bukan pelaknat. Itu ya. Kadang-kadang ya kita itu nggak tahu ya kenapa orang itu gampang sekali ya iri. Orang itu kalau sudah memasukkan sifat iri pada temannya itu mesti mencari-cari, ya, mencari-cari alasan untuk bisa membenarkan irinya itu. Maka kadang-kadang demi membenarkan irinya itu kadang timbul fitnah antara satu di antara yang jadi mencela itu ya apa namanya, jangan mencaci, gampang alok itu ya. Jadi pokoknya kita hati-hati. Indah sebenarnya ajaran Nabi itu kalau kita perhatikan, apalagi kita bisa mengamalkan. Dengki oleh iso-ojo, ya. Kemudian menfitnah juga jangan, ya. Apalagi sampai kemudian melaknat, mengutuk, ya, mengutuk. Koncone dewi dilaknat, kutuk, ya. Nah, ya. Apalagi kalau alasan-alasannya nggak jelas, hanya masalah faktor pribadi, ya. Dengki itu memang gawane menungso, tapi kalau bisa jangan ditumbuh kembangkan, ya. Nggak ada keuntungannya orang dengki, orang iri. Yang diiri itu siapa? Kalau dia beruntung, maka aslinya keberuntungan dari siapa ya? Dapatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nggak usah dicari-cari alasan sampai kemudian timbul fitnah. Tidak perlu. Keberuntungan itu datangnya dari Allah. Ya, kalau kita memprotes berarti kita sama dengan protes kepada Allah. Dan itu sangat tidak etis. Maka kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari perkara-perkara yang demikian. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'tarifu bil haqqi wa illam yushhad alaihi. Orang mukmin itu mesti sportif dia. Mau mengakui kebaikan orang lain, mau mengakui kebenaran dari orang lain, meskipun sesungguhnya dia tidak sedang dituntut untuk yang demikian ini, ya. Jadi kadang-kadang karena dituntut sehingga terpaksa kita mengakui kebenarannya kan, tapi itu tidak sportif. Orang mukmin itu dasarnya memang sportif. Kalau memang dia lebih baik, kenapa tidak? Harus kita akui. Kalau memang dia lebih pintar, kenapa tidak? Harus kita akui. Karena kalau dia memang lebih rajin dan lebih beruntung, ya kenapa kita tidak mengakui? Maka orang mukmin itu wa ya'tarifu bil haqqi wa illam yushhad alaihi. Ya, bahasa sederhananya pokoknya dia harus sportif. Ya, kalau yang benar temannya ya harus diakui itu sebagai kebenaran. Kalau yang baik temannya ya berarti diakui terus. Sportif gini kira-kira angel apa enggak? Dalam hal berteman ya lagi. Angel apa enggak? Gampang-gampang angel ya. Kalau sudah menyangkut kepentingan, kadang-kadang orang sudah tidak lagi memperhatikan urusan sportif. Yang penting aku dapat. Meskipun kadang-kadang dengan itu kita berbuat curang dan semestinya. Itu orang mukmin digambarkan Nabi sebagai orang yang sportif. Kemudian wala yatanabazu bil alqab. Jangan kemudian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak semestinya, yang itu merendahkan sifatnya, yang itu menunjukkan ada sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. Wis seru koncone ireng ngono jideng gitu. Waktu itu nanya begitu ya. Anak koncone pesek apa? Kalau pesek apa? Apa misalnya? Apa kalau misalnya ada koncone pesek gitu? Ya. Ada itu mahasiswa dipanggil apa? King Kong, ada itu mahasiswa King Kong itu. Saya pernah dengar tuh di Polinema ini ada temannya King Kong gitu. Ya, nggak tahu lah apa maksudnya, tapi itu kan pastinya ya gimana ya orang itu kalau ketahuan ibunya, kira-kira ibunya marah nggak ya? Lu anakku sing tak kadang-kadang gitu cilik tak mamut ya tak tukokno
klambi aku kok tak bandani kok kampus dipanggil apa namanya kingkong ya. Kadang ada anak di kelas tuh kecil sendiri dipanggil kucil. Jadi pokoknya yang panggilan-panggilan yang tidak mengenakan, ya kan ya. Orang itu ya, itu mestinya kan memanggil nama. Ya. Nama itu kan sebuah kehormatan. Nama itu bahasa Arabnya ismun. Ismun itu satu akar kata dengan kata sama. Sama itu tinggi. Jadi tinggi berarti nama itu sebenarnya kan tinggi, terhormat sebenarnya. Ya. Makanya kalau ada orang merendahkan itu, menghina, kamu telah menjatuhkan nama saya kan gitu kan ya. Berarti nama itu sebenarnya adalah sesuatu yang terjaga yang tinggi dan itu harus kita jaga. Jangan kita rendahkan, ya. Jangan kita rendahkan. Pokoknya janganlah kita memanggil julukan-julukan yang menggambarkan itu bersifat merendahkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi yang pernah kamu dengar apa di temanmu siapa? Bisa bagaimana? Panggil merendahkan itu loh. Contohnya apa? Ada nggak? Bil, nah yang begitu, itu jangan, ya, tak boleh. Kalau yang perempuan apa biasanya? Apa yang merendahkan? Ada nggak yang merendahkan? Nggak ada ya? Itu kayaknya anak laki-laki biasanya juga gitu, bapak. Jadi seperti itu. Jadi wala yatanabbazu bil alqab. Nah, orang mukmin kata Rasulullah fi sholati mutakhasyian. Jadi fi sholati mutakhasyian. Maaf. Saya salah. Fi sholati mutakhasyian ya, mutakhasyian. Jadi kalau dikatakan orang mukmin itu sebisa mungkin sungguh-sungguh dalam sholat, ya. Bahasanya mutakhasyian itu berarti khusyuk, ya. Khusyuk. Khusyuk itu berarti berusaha untuk rendah hati, ya. Pokoknya sholat itu karena sudah kita jalani dan itu adalah kewajiban kita lakukan, usahakan, ya, sebisa mungkin, sebaik mungkin yang kita jalani. Ya kalau hari ini kita belum tahu artinya, belajarlah kita untuk memahami artinya. Akan sangat terasa itu bahwa pada akhirnya kita merasa semua kita ini butuh dengan sholat. Karena dalam sholat itu kita menghadap Allah, di situ ada munajat kita kepada Allah, di situ juga ada permohonan-permohonan kita kepada Allah dan pastinya permohonan kita itu sangat kebutuhan kita kepada Allah sangatlah besar. Ya. Jadi dijaga sholatnya ya. Orang mukmin itu harus menjaga sholatnya. Bahkan kalau bisa itu sebaik yang bisa kita lakukan. Belajar untuk khusyuk, belajar untuk rendah hati, ya, merasa bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang mukmin digambarkan oleh Nabi ila zakati musri'an. Ya, orang mukmin itu sangat bergegas, bersegera dalam urusan zakat ini. Ya, kalau hari ini kita belum bisa zakat, mungkin bisa sedekah. Jadi kalau sedekah itu bergegas, ya. Belum punya uang, mungkin kita bisa sedekah dalam bentuk yang lain. Apa sedekah? Ilmu, gitu ya. Bergegas, ya. Anak koncone butuh diajari, bergegas selama kita masih memungkinkan untuk mengajarkan. Selama kita ada waktu, bergegas kita itu. Ya, jangan ditunda-tunda. Apalagi orang itu butuh. Ya aku ajarono. Ya aku butuh ini. Kalau memang kita memungkinkan untuk segera bergegas kita mengajarkan, kita sedekah ini. Harta tidak punya, ilmu juga mungkin belum punya, tenaga kita, ya, atau mungkin pikiran kita, ya. Jadi intinya orang ilmu itu harus terikat dalam, orang beriman itu harus terikat dalam perkara-perkara kebaikan, apalagi kebaikan menyangkut orang lain. Itu. Kemudian fizalazili wa quran, ya. Orang mukmin itu kata Nabi, kalau dia sedang ada hujan, ada problem, ya,
ada situasi yang membuat dia ada masalah, itu dia menghadapi wakuran. Ya, wakuran itu tidak gampang apa? Nah, wakuran itu kokoh gitulah apa namanya? Tidak gampang terguncang, ya, tidak gampang panik. Nah, menghadapinya dengan hati-hati, dengan tenang, itu. Jadi manakala ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, ya kita berusaha untuk bisa tenang terlebih dahulu. Jangan gampang panik, ya, tidak gampang panik. Jadi fizalazili waqurat, dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi yang mungkin itu membuat kita merasa terguncang, tapi kemudian kita sikapi dengan tenang, ya, tidak panik terlebih dahulu. Kita kadang-kadang paniknya yang muncul duluan, kan, ya, panik yang dulu, sehingga sederhana apapun kalau kita sudah merasa panik akan menjadi berat adanya. Tapi sebaliknya, sebesar apapun guncangan, tapi kalau kita hadapi dengan baik, dengan hati-hati, dengan tenang, dan tidak gampang panik, insyaallah nanti hati terurai persoalan, ya. Jadi gak gampang panikan. Orang mukmin itu tidak mudah panik. Kemudian firrokhai syakuran, orang mukmin itu saat dia dalam kondisi lapang, dia pandai bersyukur kepada Allah. Dia mudah tergerak hatinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin itu banyak syukurnya kepada Allah. Dan Masya Allah, orang syukur itu pasti akan ditambah kebaikannya oleh Allah. Senang kok dia syukuri, Masya Allah, senangnya akan ditambah. Bahagia kok disyukuri, bahagianya akan ditambah. Yang lain-lain kan belum tentu, tapi kalau syukur ini pasti akan menambah kebaikan. Tidak ada orang itu menjadi rugi karena syukur kepada Allah. Seluruh syukur di posisi manapun, bagaimanapun bentuknya, itu selalu menguntungkan dan pasti memberikan kebaikan. Jadi syukur. Jadi kadang kita itu mudah tidak terima gitu, ya. Ya, syukur. Hari ini kita punya sepeda motor yang mungkin tidak sebagus temannya. Ya kita syukur kepada Allah. Toh masih ada teman yang bahkan belum punya sepeda motor. Misalnya saja kita baru punya sepeda yang bukan sepeda motor lah, ya kita bersyukur, ya, kita masih punya sesuatu yang bisa kita naiki, sementara teman yang lain itu tidak punya. Hari ini kita bisa berjalan dengan baik, kita syukuri, sementara teman lain itu kakinya sakit sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Seterusnya. Tidak akan pernah kita syukur kalau yang selalu kita lihat ke atas. Kalau koncone doi HP ada harus panik, ya. Jadi kalau nggak nyaman kita mainkan HP kita sendiri, ya kita syukuri dengan apa yang ada. Itu prakteknya memang ya gampang-gampang sulit, tapi kita selalu minta kepada Allah agar kita dibimbing menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa kita sehari-hari. Ya Allah, bantulah hamba ini untuk bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Bantulah hamba untuk bisa bersyukur kepadamu. Bantulah hamba untuk bisa memperbagus ibadahmu kepadamu. Kemudian qani'an billadzi lahu, orang mukmin itu bisa qanaah. Qanaah itu bisa menerima. Ini gandengannya syukur, ya. Orang kalau bisa menerima dengan kenyataan yang dia terima, yang dia dapatkan, pasti dia akan bisa bersyukur. Tapi kalau orang itu tidak bisa terima, ya, kan suka protes toh, ya. Dikasih berapapun orang itu kalau tidak qanaah nggak akan pernah ada puasnya. Ya, kita sebagai anak, ya, kalau kita tidak punya jiwa qanaah, dikirimi berapapun itu tidak akan pernah ada puasnya. Selalu kurang, merasa kurang. Karena apa? Karena dilihat temannya, ya, konco kowe saulan dikirimi segini, sementara aku cuma segini. Padahal Masya Allah, di bawah kita itu masih banyak sekali, ya. Bahkan sekedar untuk kos saja mungkin tidak bisa, sehingga dia harus tidur, mungkin dia nunut jadi marbot di musola atau di masjid, gitu, ya. Sementara kita sudah dikoskan sama orang tua, ya. Nah, kita belajar qanaah
sambil kita doakan orang tua, ya Allah, semoga orang tua saya dapat pahala yang berlimpah. Semoga orang tua saya juga dapat rezeki yang barokah, yang kemudian dengan rezeki yang barokah itu bisa mencukupkan keadaan, termasuk bisa biayai kita sampai lulus. Itu harusnya. Jangan gampang protes, ya. Orang tidak qanaah itu selalu menuntut dan terus menuntut. Ya. Mungkin saya selesaikan ya sampai jam 9. Insyaallah cepat saja tidak apa-apa, nanti bisa disimpulkan sendiri. Kemudian orang mukmin itu, ya, la yadda'i ma laisa lahu. Orang mukmin itu tidak gampang mengaku apa yang tidak punya. Apa bahasanya? Merasa apa ya? Sehingga dengan itu dia pamer, ya kan ya? Loh, uang sepeda motor duduk duwi kan ya? Kami seakan-akan itu punyanya, ya kan ya? Ya, kendaraan itu bukan punyanya, tapi seakan-akan itu punyanya, ngaku-ngaku. Ya pencitraan, ya kan ya? Untuk apa? Untuk apa? Apa namanya? Apa pamer apa ya? Memamerkan. Padahal yang dipamerkan itu bukan miliknya. Apa biasanya yang dipamerkan bukan miliknya itu? Ya pura-pura seakan-akan dia punya, padahal hakikatnya dia tidak punya. Dan itu berarti berdusta dia, ya, dengan dirinya sendiri, dengan kenyataan hidupnya. Harusnya ya dia tidak mau dengan kenyataan hidupnya, memang tidak punya, ya. Memang belum punya. Mengapa kita harus mengaku misalkan itu adalah milik kita? Nah, orang mukmin itu, ya, kata Nabi, wala yaghlibu sufu an ma'rufi yuridu. Orang mukmin itu tidak dikuasai rasa pelit sedemikian rupa sehingga katanya dia terhalang untuk bisa berbuat kebaikan, untuk bisa berbuat sesuatu yang baik. Ya, masya Allah, dua sesuatu yang berwakam, ya kan ya. Wis jelas-jelas mari oleh kiriman jajan teko wong tuane, ngoten niku ya. Itu jiwa pelitnya muncul itu. Sampai karenanya, ya, jajan yang dia punya itu kemudian jamur, ya, karena emang diberikan ke teman-temannya. Jadi harusnya ya setiap manusia pasti punya jiwa hemat, gitu ya. Hemat itu pasti punya. Tapi jangan sampai sifat-sifat seperti ini menghalangi kita dari berbuat kebaikan. Ya, ngerti maksudnya ya? Ya kalau emang ada, kenapa kita tidak kasihkan? Kalau emang ada, kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Jadi orang mukmin itu jangan sampai kemudian sifat pelitnya itu menghalangi dia. Jadi membelenggu dia sehingga karenanya dia tidak bisa berbuat kebaikan. Ya pelit wajar lah, manusia itu ada pelitnya pasti kan ya, ya pasti ya. Tapi tentu saja yang sewajarnya. Maksudnya ya kita punya sesuatu yang kita hemat itu sewajarnya. Jangan sampai hemat dikain uang tapi kemudian rusak hanya karena kita hemat untuk ngasihkan kepada orang. Itu namanya pelit yang menghalangi kita dari berbuat kebaikan yang kita inginkan. Kemudian orang mukmin itu yukhalitun nasa kayya'lam. Orang mukmin itu adalah orang yang bisa bergaul, ya, kepada orang lain agar dia bisa memahami, bisa mengerti tentang pentingnya pergaulan ini. Jadi orang mukmin kok nggak bergaul sama sekali itu juga tidak baik, ya. Gak pernah jadi di kampus juga tidak punya teman, di kosan juga tidak punya teman, itu namanya kuper, namanya kurang pergaulan. Tapi terlalu mengobrol pergaulan juga tidak baik. Jadi antara itulah orang mukmin itu, ya, dia mau bergaul, dia bergaul, ya, dengan orang lain supaya dia juga dikenal. Karena dikenal itu penting, apalagi kalau ada informasi apa-apa. Kalau kita tidak bergaul kan nggak terima kita informasi, ya. Wa yunatikun nasa kayyafham. Orang mukmin itu digambarkan oleh Nabi tidak hanya bergaul, tapi dia juga bisa berbicara, ya, dengan orang lain supaya mereka bisa saling paham.
Jadi ada unek-unek itu, ya kalau bisa kita musyawarahkan, ya kita bicarakan. Jangan unek-unek, ono konco sak kosan, unek-unek dipendem terus, ya. Nah dia juga tidak mengerti kalau kita tidak ingin, ya. Misalnya saja ya, ada teman itu satu kos seneng itu goreng terasi saja. Aku suka tambah terasi. Sementara kita tuh kalau bau terasi sedikit misalnya ya, itu mual ya. Itu cobalah kita komunikasikan. Ya, memang dia tidak salah, dianggap konconnya bodoh kayak dia seneng terasi kan ya, atau seneng pete misalnya ya. Tapi kan tidak semua orang itu suka pete. Nah yang begitu-begitu perlu dikomunikasikan. Jadi orang itu harus bisa mengkomunikasikan supaya tidak terjadi salah faham. Pastinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik itu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir, wa in dzulima wa bughiya alaihi sabar hatta yakuna ar-rahmanu huwallazi yantasiru lahu aw kama qala. Orang mukmin itu akan selalu berusaha untuk bisa bersabar manakala dia lagi diganggu, manakala lagi disakiti ya oleh orang lain, sampai kemudian karena kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang penuh rahman ini, penuh kasih sayang ini akan turun tangan untuk menjadi penolongnya. Jadi orang mukmin itu intinya harus sabar, ya sabar. Ya nggak semua orang itu harus seperti diri kita. Kabeh sak kelas kaya awak dhewe harus seperti saya, ya tidak bisa. Ya kita pasti akan menghadapi berbagai macam bentuk. Saya pernah ceritakan, konco itu dimanapun mesti macam-macam. Ya kan ya, ono konco itu sing mentremno, nyenengno, tapi juga tidak sedih konco itu sing jengkel, ya. Nah itu pasti kita hadapi dimanapun kita bertemu orang itu pasti ya macam-macam begitu. Ya kalau ada teman yang tidak pernah menjengkelkan, itu teman di surga namanya. Ya, tapi selama masih di dunia pasti ada kita teman-teman yang seperti tadi itu. Nah kita berusaha untuk bersabar. Mudah-mudahan dengan sabar kita, sabar bukan berarti lalu diam ya. Ya kita berusaha mengingatkan, tapi sebisa yang kita lakukan. Seandainya tidak mampu ya kita doakan sambil kita mohon pertolongan dari Allah agar kita sangat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengajian kita sampai ini ya. Jadi berarti selesai hadisnya ya. Jadi saya sudah menyampaikan ini adalah bagian kedua dari materi yang lalu yang sudah kita sampaikan pada hari Selasa yang lalu tentang akhlak orang. Berarti kesimpulannya, akhlak orang itu sangat luar biasa sebenarnya yang diajarkan oleh Rasul, luas dan sangat luar biasa, menarik. Saya kira semua kita akan senang dengan akhlak seperti ini. Semoga kita tidak hanya senang saat kita disikapi baik, tapi lebih dari itu mudah-mudahan kita juga senang untuk bersikap dan berbuat baik dimanapun. Karena akhlak tidak hanya tumbuh dari satu sisi, akhlak itu kita harapkan dari orang lain, tapi akhlak juga harus dimunculkan dari diri kita masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ada mau dilanjutkan untuk diskusi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz STMT atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan. Selanjutnya masuk pada sisi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan bisa ditulis. Atau mungkin ada yang belum jelas tadi, mungkin ada yang nyatetnya kelewat, bisa ditanyakan. Oh ya, silakan. Ini pertanyaannya rada panjang karena dulu saya tuh pernah
Ya kalau pas nganggur dulu kan di pesantren kan ya. Itu ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain itu. Terus saya itu ditanya kan seperti yang Ustaz tadi katakan kan, kalau kita berusaha memberikan kemanfaatan untuk sesama walaupun enggak dari harta, ini kan bisa dari ilmu yang kita tadi. Itu terus dia menyanggahnya itu pakai hadis kitab Hidayah katanya manis dari ilman walau manis dari huda dan manis dari ilmu. Barang siapa yang bertambah ilmunya tidak bertambah manfaatannya akan lebih jauh dari rahmatnya. Terus disanggah lagi, di bawahnya lagi ada hadisnya lagi itu asyadun nas adaban yaumil qiyamah man huwa alimun illa bi'ilmihi. Di situ siapa adab yang paling besar? Itu kan orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim tapi tidak menambah manfaat juga. Itu kan mereka itu paling bayangannya gitu. Kita nggak usah belajar alim-alim. Nanti kalau kita nggak bisa memberikan kemanfaatan sama orang lain, malah kita yang sukses. Itu bagaimana Ustaz? Iya, ya itu mungkin gini. Kira-kira sama dengan ini. Kita nggak usah jadi orang kaya, nanti daripada kekayaan kita ada manfaat. Tapi rata-rata orang yang kaya kan. Nah, kenapa orang berilmu itu ya pasti derajatnya sangat tinggi. Kita lihat dari sisi itunya, ya. Nah, beliau kemudian kita belum bisa sepenuhnya beri manfaat itu kan sebuah proses yang biasa. Tapi yang paling penting jangan pernah kita pelit dengan ilmu. Kita berusaha siapa orang yang membutuhkan, siapa orang yang bertanya kita jawab. Jangan sampai kita menyembunyikan ilmu, apalagi orang itu datang kepada kita ingin belajar haji, ingin belajar sholat. Sementara kita punya waktu dan punya ilmu yang kita ajari. Kalaupun kemudian ternyata kita masih punya keterbatasan karena kita juga harus bekerja, ya kita mohon ampun kepada Allah karena belum bisa menjadikan ilmu kita manfaat sebesar-besar. Tapi paling tidak kita sudah menjadi orang yang karena perintahnya kan kun aliman kan kita kamu orang yang gitu ya. Kemudian muta'aliman. Bahkan kita seandainya belum jadi alim, kita harus orang itu harus rajin untuk belajar. Mustami'an, kamu jadi orang yang sergap, punya semangat untuk mendengarkan. Muhibban, bahkan ya kita kalau bisa itu kita punya rasa senang, ya, rasa cinta ya dengan ilmu. Wala takut khabisan, jangan pernah jadi orang yang kelima. Siapa orang kelima itu? Ya enggak alim, ya enggak muta'alim, ya enggak mustami', ya, dan juga tidak muhibban. Fatah dijaga maka ya. Jadi itu tidak bisa dipahami dari satu sisi ya. Jangan kita ragu, jangan pernah kita takut untuk menuntut ilmu hanya karena kita tidak bisa mengamalkan ya. Perihal dan kita punya ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kita minta kepada Allah agar kita diberi ilmu, diberi pahaman, dan tentu saja kita sangat berharap apa yang kita pahami itu bisa bermanfaat tidak bagi diri kita tapi bagi orang lain. Saya kira itu jawabannya. Terus selanjutnya ada yang bertanya lagi? Waktunya. Cara yang terakhir yaitu doa yang masih dipimpin oleh Ustaz Yunus. Mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Semoga berkah majelis ini senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita ya. Dan juga bisa menjadi kemuliaan bagi kedua orang tua kita dimanapun mereka saat ini berada. Kalau yang masih hidup semoga diberi sehat walafiat oleh Allah, kemudahan, kelancaran rezeki, ya, kebaikan dalam kehidupan, diberi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam keburukan zahir dan batin. Kalau saat ini sudah almarhum orang tua kita, semoga Allah limpahkan rahmatnya,
Allah limpahkan maghfirahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya seperti taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa diberi jalan kemudahan yang mengantarkan kepada kesuksesan, baik sukses di dunianya terlebih sukses akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waffiqna li ta'atika wa taqsiran wa taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. Akhirul kalam, wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.